Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nasa fil ardi khalaifah wa amarahum bi ada'il amanah wa iqamatil adalah wa nahahum anidz zulmi wa nahahum anidz zulmi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Tahun 1838 di Afghanistan lahir seseorang yang kemudian dikenal dengan nama Jamaluddin Al-Afghani. Yang nanti beliau wafat pada tahun 1897. Ketokohan beliau itu dalam banyak dimensi, dalam bidang pembaharuan pemikiran Islam, dalam bidang politik, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah kemudian seorang penulis bernama Ahmad Amin di dalam bukunya Zu'ama'ul Islah fil Asril Hadith memasukkan Jamaluddin Al-Afghani ini menjadi salah seorang tokoh pembaruan dalam Islam. Zu'ama'ul Islah fil Asril Hadith. Dan kemudian salah satu bagian pandangan Jamaluddin Al-Afghani itu yang dikutip oleh Ahmad Amin ialah ungkapan innal quwwatan niyabiyah li ayyi ummatin la takunu laha qimah haqiqiyah illa idza nab'at an nafsil ummah fa ayyu majlisin niyabiyin ya'muru bi tashkilihi amirun aw malikun aw quwwatun ajnabiyatun mukharriqatun la fa huwa majlisun mauhumun mauqufun ala iradati man ahdathahu fal ukulu wan nufusu awalan thummal hukumah thaniyan. Yang maknanya secara umum sesungguhnya power dari Dewan Perwakilan itu innal quwwatan niyabiyah li ayyi ummatin, bagi umat manapun, bagi bangsa manapun tidak akan memiliki nilai apapun ketika kemudian dewan itu digerakkan atau dewan itu ditentukan oleh penguasa, oleh kekuasaan, bahkan oleh kekuatan asing. Maka dewan seperti itu hanya bersifat mauhumun, elusif, mauqufun, akan hanya mengikuti, mauqufun mengikuti, yaitu kemauan, kehendak dari yang menggerakkan, dari yang mengadakannya. Maka fal ukulu wan nufusu awalan thummal hukumah thaniyan. Yang harus menjadi the first itu adalah soal membangun kecerdasan, membangun jiwa. Baru sesudah itu menjadi hukumah, menjadi bagian dari pemerintahan. Maka maknanya sekali lagi betapa pentingnya untuk mendasarkan semuanya itu pada pikiran yang jernih, pada akal yang sehat, sekaligus kemudian jiwa yang dalam. Dalam konteks ini tidak cukup hanya kecerdasan rasional, tapi juga diperlukan yaitu memanage hati, memanage jiwa, sehingga kemudian perpaduan antara pikiran yang cerdas, pikiran yang jernih, pikiran yang sehat dengan pandangan-pandangan yang mendalam yang muncul dari hati yang telah dikelola dengan sebaik-baiknya, maka itu menjadi penting. Ketika keduanya bisa dimiliki, maka rasanya orang menjadi merdeka. Apalagi kemudian dia menjadi bagian dari sebuah dewan.
ketika kemudian pikirannya merdeka seperti itu, tidak bisa digerakkan kecuali kalau penggerakan itu adalah untuk hal yang sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan kemudian hati nurani, sesuai dengan jiwa. Maka hal yang ini menjadi bagian penting ya, untuk semuanya dalam konteks kita ya mengelola bumi ini yang Allah serahkan ya, kita sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah artinya mereka yang datang kemudian atau mereka yang kemudian diberikan bagian dari kekuasaan Allah untuk mengatur bumi ini. Bicara mengenai konteks kekuasaan tadi itu, yang ini juga harus menjadi bagian untuk membangun kecerdasan pikiran kita dan kedalaman rohani kita, ialah menyadari bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Allah adalah Al-Qadir. Allah adalah Al-Jabbar, ya. Allah Al-Qahhar, yang semuanya mencerminkan Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Zat yang hakikat kekuasaan itu milik Allah. Maka sebagian kekuasaan Allah itu diberikan kepada manusia sebagai khalifatullah fil ard. Maknanya sekali lagi ya, karena kekuasaan itu diberikan oleh Allah kepada manusia, maka sewaktu-waktu juga bisa diambil oleh Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 26 ya, Allah mengatakan, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya ya, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, katakan, ucapkan Muhammad ya, wahai pemilik kekuasaan ya, engkau berikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki dan kau cabut dari orang yang kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki dan kau hinakan orang yang kau kehendaki. Ya, di tanganmu lah ya seluruh kebaikan itu. Maka inilah sekali lagi ajaran teologis untuk menjadi bagian ya, memberikan dimensi penting pada konteks kekuasaan. Ya, maknanya sekali lagi, ketika orang berkuasa itu juga bukan tanda kebaikan, tanda dimuliakan oleh Allah. Sebab sewaktu-waktu juga kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah, atau kadang-kadang dicabut bersama dengan nyawanya sekalian. Maka kemudian dalam konteks orang dimuliakan oleh Allah, kalau memang itu dimuliakan, maka itulah yang terbaik. Dan kemuliaan bisa diberikan kepada baik penguasa maupun pada rakyat. Ada ungkapan tadi ya, bahwa Allah kemudian ya, engkaulah ya, di tanganmu lah, atau kemudian engkau berikan ya, kemuliaan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, tapi juga wa tudhillu man tasya, engkau rendahkan orang yang kau kehendaki. Maka sekali lagi ya, tentu ketika kekuasaan itu kita berikan basis teologis, kita lakukan, kita kelola dengan pikiran-pikiran yang cerdas ya, lalu kemudian kita timbang-timbang dengan ya kedalaman rohani kita, maka insya Allah yang seperti itu bagian dari tanda-tanda bahwa kita telah melaksanakan amanah, kita tidak berkhianah ya, kita menunaikan ya, menegakkan keadilan, kita tidak kemudian jatuh ke dalam kezaliman-kezaliman. Maka dalam konteks yang seperti itu ya, rasanya itu menjadi bagian tanda penting untuk watu izzu man tasya ya, engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Tapi kalau sebaliknya, tentu juga watu dhillu man tasya, engkau rendahkan orang yang kau kehendaki. Maka dalam konteks yang seperti itu, sekali lagi bukan soal yang mudah untuk kemudian kita diberi kekuasaan oleh Allah, lalu kemudian kita melaksanakannya. Maka jalan yang paling kemudian ya, lebih bisa memberikan bagian dari jaminan untuk kebaikan kita, maka tetaplah sandarkan kepada Allah. Ketika kita memutuskan sesuatu ya, tidak hanya secara formal kita tuliskan atas nama Tuhan ya, tidak sekedar formal, tapi kemudian jiwa kita menjadi bagian daripada itu semuanya. Pikiran cerdas kita menjadikan ya bagian dari itu semuanya.
Dan di atas semuanya itu, bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian daripada itu semuanya. Tentu moga-moga kita ditolong oleh Allah untuk terkait dengan semuanya itu. Nah, dalam konteks-konteks yang seperti itu, ya, Nabi kemudian pernah menginginkan agar kemudian baik Persia maupun Romawi itu akhirnya bisa menjadi bagian kekuasaan Islam. Ketika itulah Allah mengingatkan dengan diturunkan surat Ali Imran ayat 26 tadi yang memberi landasan teologis. Tentu sekali lagi, sekalipun politik itu ada dimensi-dimensi quote and quote ada dimensi-dimensi kiat-kiat, ada dimensi kenakalan-kenakalan. Tapi sekali lagi itu alat yang kemudian tidak perlu kita gunakan dengan secara membabi buta. Politik sebagai advocating power, the advocating power, seni untuk mendapatkan kekuasaan, maka tentu harus tetap tampak indahnya dan lainnya seperti itu. Sekali lagi politik yang berbasis pada dimensi teologis, politik yang menghargai orang, politik yang kemudian dalam konteks melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi ini. Tentu politik-politik seperti itulah kemudian yang akan menjadi bagian penting untuk jalan kebaikan kita, tidak hanya di sini, tapi juga nanti pada kehidupan kita di akhirat. Dalam konteks yang seperti itu ada dua kategori, ada al-imamah al-uzma, yakni kemudian yaitu kepemimpinan yang bersifat global, yang lebih tinggi, tapi juga ada kemudian al-imamah as-sughra, yakni kepemimpinan kecil. Kepemimpinan dalam konteks besar itu wujudnya ialah negara, tapi dalam konteks-konteks yang lain kita pun juga memimpin, kita pun juga melaksanakan khilafah tadi itu dalam hal yang terbatas, entah itu di organisasi keagamaan atau bahkan di rumah, di sekolah, di banyak komunitas-komunitas. Ketika kita menjadi bagian penting untuk itu semuanya, maka sekali lagi pandangan-pandangan tadi, tuntunan-tuntunan tadi harus kita lakukan secara sebaik-baiknya, dengan tetap sekali lagi memohon pertolongan pada Allah. Ungkapan nasrum minallah fatun qorib, jadi kebiasaan yang kemudian kita ucapkan untuk mengakhiri pidato adalah bagian kita untuk menyandarkan semuanya kepada Allah, dan dengan seperti itu kita punya harapan besar wafathun qorib, yakni kemudian kesuksesan, kemenangan yang sudah sangat dekat. Maka sekali lagi dalam konteks itu semuanya kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semuanya adalah pemimpin, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya pada konteks kepemimpinan tadi. Ada al-mas'uliyah, ada kemudian tanggung jawab. Dan tanggung jawab tertingginya bukan ketika orang menerima apa yang telah kita lakukan, tapi yang lebih tinggi adalah apakah kemudian Allah menerima apa yang kita lakukan dalam konteks menegakkan yaitu kekuasaan tadi itu, baik dalam konteks yang makro maupun dalam konteks yang mikro, baik dalam al-imamah al-uzma maupun al-imamah as-sughra. Semuanya sekali lagi pertanggungjawaban terakhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi moga kita ditolong oleh Allah dan moga kesuksesan itu segera datang kepada kita semuanya. Nasrum minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.